kita ke pantai kek. Asik nih Don. Bisa loh ya. Iya. Don, kita adjudging ya Don. Gue sama bule, ada satu orang bule. Pak dia tuh di 1 meter dari si bulenya, ada warkop aslinya gitu. Terus pakai headphone, ngeliatin gini. Sambil kalau misalnya gue kurang kayak Menilai gitu kayak. Oh, lu izin dulu ke Abi. Iya. Buat gua itu moral sih. Ini kalau Pak Ade ngelihat lebih bagus mana? Dono versi ini apa Dono versi Abi? Hei kamu semua, kumpul yuk mari. Bercanda ketawa bersama, jangan lu ambil hati. Saatnya kita bergembira, tertawalah sambil berdendam. Sebelum tertawa, dihukum undang-undang. Nongkrong lagi di warkop, kumpul lagi di warkop, ketawa lagi di warkop bersama Dok Asik. Dono Kasino. gue agak deg-degan sih sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Woi bagus banget mulainya. Gue agak deg-degan sih Kenapa sebenarnya. deg-degan Bang? Ini Ada juri. Kalau udah ngomong, nyanyi, urusan itu, aduh. Ada juri ya. ini juri idol. Menurut lo sama lagu asli yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya bagusan mana? Host icon. Kompetitor nih kayaknya. Oke, baiklah. Ini kita sekarang sudah bersama tamu-tamu kita ini ada Halo. ada Saleh Solihun ya. Belum kelar Pak. Oh, Namanya iya. siapa? Halo. Ada Boyen. Iya. Gimana? Halo, Kakak. Udah kelar masalah? Udah dong. Ayo balik dong, ada masalah baru apa lagi? Kamu ada masalah baru lagi? Oh, banyak banget. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Saya ngomongin soal tadi itu barusan diperdengarkan adalah itu lagu Endok Asin, itu lagu baru, itu original soundtrack dari film Warkop DKI Viral Dong. Nah, kalau soal ini kan sebagai pengamat musik juga, wartawan musik juga dulu ya. Iya. Seperti Rolling Stone. Iya. Rolling Stone, Rolling Sempat Stone. menghina-hina Club 80s dulu ya. Gak usah dibahas itu lagi. Aku masih bete sampai sekarang. Nah, gimana menurut lo tadi lagu barusan? Vibes-nya? Iya kalau buat tujuan komedi dapat lah ya. Ya. Nah, dan ini kan merekonstruksi musik warkop yang zaman dulu kan. Itu tujuannya. Ya, memang ibaratnya interpretasi yang bagus terhadap karya warkop. Jadi cocok lah ya. Tapi Soleh, Apa tuh? lo nggak mau cukur kumis? Iya. Kayak paman Dolit ya? Ini mau Kayak syuting, Gepetto gua mau tau nggak? syuting. Ini. Tapi keren. Keren. Tapi memang kita mau balikin vibes itu lagi. Tujuannya adalah itu. Iya, gua ngerti lu referensinya kan kan warkop banyak musiknya yang orkes Melayu ya. Jadi menurut gua ya sebuah tribut yang baik lah buat warkop. Terima kasih Menurut itu apresiasi. sama Dimas Jay cocok menurut gua. Dimas Jay kan bagus dia kalau bikin yang nora-nora terus kayak bikin ketawa. Jadi pas menurut gua sutradaranya sama. Itu unik sih, maksudnya menurut gue sih dia sutradara yang jenius ya menurut gue. Dia buat apa aja kan kayak jadi sesuatu yang kayak beda nih. Kayak inget gak waktu ada ibu-ibu keluar dari Magic Jar? Iya. Apa aja yang dia buat tuh kayaknya jadi sesuatu yang spesial gitu. Nah itu ngebujuknya juga susah leh. 10 tahun dia nggak buat klip lagi, bayangin nggak? Dan dia nggak mau lagi sama sekali. Tadinya nggak mau lagi. Karena udah di comfort zone dia memang udah nyaman di iklan. Cuma gara-gara lu nyebelin dia jadi dia daripada berhenti kan. Di donder kata tiap hari di donder. Siapa yang berani ngelawan gua? Gua. Istri lu. Kan udah enggak. Iya makanya berani. Makanya berani. Ntar dulu. Lu juga udah nggak ada. Iya, sumpah saya. Gak usah ke sana, boleh? Oke. Boleh. Tapi coba, Pak De, kalau ngomongin soal lagu Warkop DKI yang klipnya kan nuansanya tahun apa ya? Kalau kita ngomongin dari tahun berapa Pak De? 80-an itu.
Kita mulai dari tahun 70-an bahkan. Nah, Pak De pertama lihat hasil musik video dari Ndok Asin, gimana Pak De? Kalau aku sih ngelihatnya kayak gini. Warkop itu selalu kalau bikin itu yang easy listening gitu. Ya. Nah, ini dapat satu. Kedua, riang. Mungkin agak terlalu belagu zaman dulu kalau bilang bahwa komedi kayak gitu. Ya. Tapi minimal riang gitu. Dan menurut gua dapat banget. Bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk lucu ya Pak De ya? Karena memang Enggak, kita memang enggak. bernyanyi kayak tongkrongan aja Iya. gitu kan. Warkop kita nggak don't try to be funny Ya. gitu ya. Try Ada hard to be salah funny, satu ya, ya. ini enggak, kita nggak seperti itu. Tapi Pade udah nonton video klipnya kan? Udah. Pade inget nggak lokasi-lokasinya tuh? Ada beberapa yang mirip banget lokasi kita ya. Iya, itu Kayak semuanya gitu, iya. lokasinya Warkop sih. sebetulnya Emang bener zaman ya? dulu, Iya, yang satu di Puperta, satunya di Banjarmasin. Wiladatika. Jauh amat Banjarmasin. Namanya juga bercanda. Tapi catchy sih menurut gua lagunya kan lagu-lagu Warkop kan yang zaman dulu juga gampang dinyanyiin. Iya, makanya Catchy. Ini juga menurut gua dapet kan nongkrong lagi Iya. di Warkop. Kayak ngingetin lagi ya, ngingetin Iya. lagi yuk nih ada tongkrongan yang dari dulu kita Iya. suka nontonin gitu. Iya, dan musiknya kan simple yang orang bisa genjreng di Ini- pinggir iya. jalan. Tapi kan sebelum itu lu ngomong sama gua waktu baru-baru ini, Iya. gua pengen bagian lagu, gua udah bilang ini kan, aku bilang kan, ini keren nih, oke nih gitu kan. Jadi awalnya gini, gue kan gitaran, coba bikin lirik lah, karena nggak tahu, gue berasa kayak Warkop ini harus ada lagu baru nih, sesuatu lagi yang baru, apa gitu. Akhirnya coba genjreng-genjreng lagu, lah kok enak ya. Akhirnya gue bilang sama Pak De juga, Pak De, ini ada lagu kasih Pak De, Des tapi Ndok Asinnya jangan Ndok Asin ya, Ndok Asin. Nah itu Ndok. kenapa Jadi alasannya, Pak tadinya De? Ndok Asin. Ndok Asin itu ndok itu Telur. 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 telur, asin tuh asin, Ndok Asin gitu. Jadi memang ditujukan untuk membuat singkatan lain dari DKI gitu. Oke. Nah, itu sebetulnya aku terinspirasi dari ada adiknya Mas Doni Doni Fatah. Audiensi. God bless dong, God bless. Doni ada band? Doni Damara. Doni Damara. Doni, pijet. Doni Doni Pijit nggak ada. Sudendra. Coba gue tanya, ini kira-kira pemain apa? Pemain piano. Ketipung. Apa tuh? Main gitar. Oh gitar. Gitu kalau nyari pick yang mana ya? Kurang lucu, oke. Gimana Pak De? Kurang mendapatkan Ya, tanggapan. itu adiknya namanya Rudy, dia sound engineer gitulah kira-kira. Itu selalu bercandanya sama aku gitu. Nah, sampean ini ndokasin loh. Oh, ndokasin. Lah dono kasino itu kan Jawa banget nih. Kalau ngomong sama aku bahasa Jawa terus gitu. Ndokasin. Iya kan. Lucu juga ya. Itu. Nah itu di film juga kan karena memang udah muncul dulu kata-kata dokasin itu. Karena di film kan ada adegannya. Sesuai gue buat lagu sesuai dengan yang itu. Dengan kata-kata dokasin itu. Tapi enak akhirnya udah. Dan yang spesial lagi aransemennya tuh dibuat musiknya sama Andi 420. Jadi dia pakai musisi-musisi Lampung yang menurut gue gila vibes-nya luar biasa nih keren banget gitu. Dan akhirnya masuklah di kita. Tapi yang hebat lagi. Makan mulu nih orang. Katanya tadi diet. Makan Kacang telur. mau nggak apa-apa kacang. Yang spesial lagi, ini yang selalu gue tekankan, Vino bisa nyanyi. Wih, Karena gini, Soleh, jujur aja, lu tau kan selama ini kan, Justru itu kerennya gue itu. Gue bisa bertahan sampai sekarang karena suara gue kayak gitu. Lo film lo berapa? 24. Kecil itu mah. Lu berapa? Hah? Gue gak gitu film gue. Enggak, gue belum gitu maksudnya. Ini gimana, lu mau sombong apa gimana sih? Tapi enggak, maksudnya, tapi begitu dia nyanyi ya, Bagus ya. waktu dia anaknya masih bayi aja, Enggak sih, sampai enggak begini anak ini. tapi menurut kita kan, Nggak kalau bagus. kalau Vino kan suaranya low kan. Iya. Nah tapi ini di lagu ini, sama di lagu-lagu lainnya, Vino suaranya keluar banget. Ini buat gua luar biasa banget, karena dia memang Beda sih. Tapi anak gue begitu dengerin yang demonya itu, nih aku nyanyi nih, itu auto-tune nih. Enggak, nah ini dia banyak banget. Berarti dikira autotune. Enggak, karena dia, gue gak tahu ya maksudnya, ini katanya dia kan gak di. Enggak. Soalnya ada double apa suara gitu. Oh, Dia bisa Emang di denger. double pasti. Karena kalau kita rekaman di double. Emang pasti di double. Untuk Anak gue tuh tebelin emang, suara. emang jeli banget kalau Dan gitu-gituan. Pak Herwin saudara aja pasti kasih tahu, lah ini AI ya Des. Buset, Vino nyanyi beneran. Nggak ada loh yang ini. percaya, gue aja nggak percaya. Gue jangan percaya. Gua kan berapa kali mendampingin Vino juga. Gua ngeliat di sini beda banget. Iya. Nah, Beda ini banget. terima kasih juga buat Rian. Buat Rian sih. Vokal director kita yang luar biasa banget bisa. kayak ngebantu. Gue cuma pesan sama dia doang, Vino ini kan suaranya lo bisa nggak dia dikeluarin. Karena kan kalau
power gua. Lepas ya, lebih lepas ya. Power gua sama power Tora kan mungkin lebih besar ya dibandingkan Vino. Jadi akhirnya bisa ngimbangin. Terima kasih juga buat Boyen buat suara gendang. Iya. Itu kan saya masukin. Iya. Itu. Aku suara gendang telinga ya. Lu kok bukan suara, dia gendangnya. Iya makanya. Tapi Boyen, gimana perkembangan dangdut di Indonesia? Ya seru sekali ya. Nggak, gimana? Tadi lu lihat gimana? Tadi denger lagunya gimana? Lu kan sebagai musisi dangdut. Easy listening. Kan kalau kita lagu diulang-ulang terus ada. Ngomongnya bisa aja, biasa aja nggak? Ya kan Pade ya, kalau misalnya kayak zaman dulu kan ngobrol di warung Gue kopi. tomplok juga nih orang. Gimana menurut Boyen? Bagus lagunya tadi ciptaan ada abang juga yang nyiptain ya. Bukan ada abang, ya abang, ya gue jadi nyebut gue Ada abang. abang salah dia. Iya, gue yang nyipta. Ade abang Gue yang yang nyiptain, udah itu. Dia yang nyiptain. Kok bisa sih kamu nyiptain lagu? Dari zaman The Case dulu, kasih tau kaget. Tor. Desta, kalau lagi jatuh cinta, wah ngarang lagunya cepet. Dulu sama tuh, waktu The Cash. Datang langsung 7 lagu. Lah emang bener kan sejarah. Sejarah. Itu pas putus ya. Oh iya. Pas putus. Pas dulu The Cash, kita bikin lagu nanti minggu depan ketemu kumpul kasih lagu. Vincent kasih 1, gua kasih 2, Desta 7. Bagus-bagus nggak? Enggak. Gak ada yang naik Tapi lah. kan jingle, karena emang udah biasa juga Iya, waktu jingle zaman prediksi radio ya. di Prambors kan gue sering buat lagu, buat jingle radio. Waktu di prediksi kan juga buat. Lu pernah di Prambors? Nggak usah sosok nggak tahu. iya. Kita kan berjalan Prambors nggak, Pak De? 16 tahun gue di Prambors, Pak De. Aku 76, 86, 10 tahun malah. Pak De paling mau di make up nggak sih? Kenapa sih? Ini kena lampu mungkin banget nih. Pada ngelihat Enggak, tadi gue Pade. bilang gue mau pakai topi, gue lupa nggak pakai topi. Tapi Pak De, ini nih ya, info ya. Pak De ini dulu nggak boleh botak sama teman-temannya. Nggak boleh dibotakin, walaupun kan mundur terus ya. Iya. Pak De ya. Maksudnya mundur, tapi dia nggak boleh dibotakin. Kenapa Nggak Pak De? boleh. Karena- Karena mereka nganggap trying to be funny. oh Jangan dilucu-lucuin deh. Lah, nggak dilucu-lucuin, gue udah mulai mundur, males banget ngerawat ya kan. Mendingan botak aja sekalian. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Tapi sebetulnya lucuan mana? Lucuan. lucuannya gitu. Botak ada rambutnya kan. Kayaknya temen-temennya jahat aja. Kayaknya temen-temennya jahat. Itu Kalau kayaknya kalau botak gini malah Malah botak ini keren Tapi banget. dulu memang pelawak-pelawak berusaha melucu dengan botak. Kepalanya dibotakin Pak De. oh padahal lebih lucu botak ada rambutnya. Dan selalu menganggap botak itu lucu. Soalnya ada Jack John juga kan pada saat itu kan. Banyak. Takutnya, tapi Banyak yang, pelawak yang di Warkop kan ada Jack John. Oh, kan. gede Dulu dulu. bus. Kalau pada Terutama pelawak-pelawak yang lebih slapstick gitu ya. pada ngelihat Desta jadi Dono gimana Pade? Dia nangis. Keren sih, keren. Gue nangis semua. Nangis. Terutama juga karena gini, gue nggak punya waktu untuk ngarahin dia bener-bener jadi Dono gitu. Iya. Gue cuma ketemu reading aja cuma 2 kali. Lu bayangin aja. So sibuk Sombong. Destanya. Iya kan? Bukan. Diva Des. Bisa gue tonjok lo ya. Bukan, kalau zaman ini gue ceritain sedikit ya. Kita ngebedah skripnya itu luar biasa banget. Karena begitu pas kita terima terlalu banyak sifatnya lebih naratif kan. Jadi karakter Dono, Kasinonya tuh kayaknya kok Jadi kayak misalnya Dono di dialognya panjang banget iya, lah. pemahaman si penulis yang tentang personil Warkop itu kayaknya beda sama kita gitu. Oh. Mereka tuh bener-bener panjang-panjang banget leh. Kasino dialognya panjang, Dono panjang juga, gua panjang juga. Padahal kan sebetulnya nggak gitu kan. Jadi akhirnya ya kita lama ngebedah tanpa, jadi kita malah nggak fokus banyak ke pendalaman karakter. Jadi kita masing-masing gitu dia. Nah lanjut Pak De. Iya, jadi terus apalagi gue stres gitu ya, stres banget. Bahkan ya gue nggak tahu karena itu apa enggak, tapi gue waktu itu drop banget dan harus masuk rumah sakit. Cuman gue nggak mau karena kan kerja kan. Jadi gue setiap hari 3 jam di rumah sakit untuk diinfus. Malam itu diinfus, besok pagi gue berangkat syuting pertama. Gitu ada, gue bener-bener gue dampingin sampai kadang-kadang kamera di sana gue nduruk, Erwin, lu minggir dong. Gue cuma karena mau ingin dia aja kayak gitu. Mirip banget abang. Dan ternyata gila. Pas pertama kali lihat make up dia pakai Iya. make up. Oh kalau make up kan gue udah dari pertama dampingin terus. Tapi gini, ini yang tolong dimengerti juga kadang-kadang orang bilang, oh nggak mirip. Kita nggak nyari mirip. Mirip mah bisa kita bikin. Tapi Sekarang bagaimana AI dia tahu bisa. karakter Dono, bagaimana dia masuk ke Dono gitu loh. Kan itu yang paling susah. Karena gini, beberapa ini gue nggak usah sebut nama, tapi beberapa aktor yang kita coba untuk ke Dono, dia takut dan mundur. Kenapa? Karena dia memainkan orang yang ada dan terkenal.
Kalau ketika kita misalnya dapat skrip, orangnya kayak gini, oh dia sifatnya kayak gini, oh gayanya gini. Itu masih orang nggak ada yang tahu. Kita bisa masuk ke situ dengan gampang. Tapi ketika masuk pada orang yang memang sudah terkenal, misalnya jadi Bung Karno misalnya, berat. Itu gitu. Nah, ini dia berani. Itu aja yang gua tanya pertama sama dia. Dan dia kan sebetulnya dipilih oleh banyak, oleh produser sendiri, diajukan, terus diterima oleh pemegang kekuasaan, kakinya Warkop, anak-anaknya keluarga Warkop. Pak Dedono Mereka juga. milih dia semua. Nah itu yang gue takut banget kan, karena gue yang harus nampingin kan. Kayak gitu ya, begitu ngelihat. Ada satu nih, yang dia tahu gue kritik. Apa tuh? Apa itu dikritik apa Pak Adi? Dia tangannya selalu ke atas nih, ngangkat gini. Kenapa sih nih? Gue bilang, lu kenapa sih ngangkat gini? Om Dono gitu. Nih, dikasih lihat. Iya. Itu gue lepas. Oh, lu nggak dari sadar, ini. Pak Ade nggak sadar. Gue nggak sadar bahwa iya gitu. Jadi emang gestur Dono Ternyata ada gestur. terlalu ngangkat. Dia tuh nggak pernah begini. Oh, Dia pasti begini. Bahkan ini kalau terapingan dia begini. Di atas selalu. Jadi memang kayak gitu. Berarti kan dia benar-benar dapat gitu. Itu di New Zealand, prosesnya. Oh, lu Gue lihat ngedit video dari Pak Dedono, gue potong-potong, akhirnya gue perhatiin. Ini yang juga satu hal ya gitu. Gini kan namanya bertiga. Sebetulnya kita terkenal pada apanya sih? Kita terkenal pada persahabatan ya kan. Persahabatan itu membawa kita menjadi punya ensemble yang bagus kan. Ya. Kan kayak gitu. Ini gue bahkan persiapkan jauh hari karena sempit banget kan sama dia. Sama dia gue ngomong, ntar gini ya, Vino tuh orangnya gini. Desta Tora. Siapa namanya? Tora Sudiro. Tora. Handayani. Iya. Tora Handayani itu begini. Gue bilang gini. Anak Vino gini. Ntar lu ini ya. Si Desta kan. Gue ngeliat dia kulit kan. Sembarangan ngomong kayak gini. Bahkan pernah gue berapa kali di ininya dia. Orang-orang maki-maki Desta tuh gak sopan banget sama gue. Gue tolak. Justru Desta tahu banget gimana mainin gue dan gimana mancing gue gitu kan. Nah, gue juga ngomong sama Vino, sama Tora, Desta gini-gini ntar jadi dimaklumin. Gue cuman kepengen mereka ensemble-nya bagus gitu. Di sana, dia jarang bercanda nih orangnya. Dia jarang bercanda gitu. Bercanda lu bertiga lu, semua lu. Ngumpul lu. Gue ngeliat kayak, nangis gue ngeliat satu di luar ekspektasi gue, dia bener-bener nguasain. Kedua, kerjasamanya asik banget gitu. Gue bisa tidur kok, gue tinggal Ya, karena ngantuk. Iya. Karena gula juga. Iya, tapi artinya gue gak khawatir akhirnya. Gak khawatir gitu. Iya. Tapi yang hebat juga maksudnya kayak Vino di hari pertama, kita berhasil hampir memancing dia curhat. Sesuatu yang gak pernah dia curhatin. Nggak usah ya, oke. Maaf. Gue juga lupa sih. Mukanya, malah kayak curhat-curhat gitu, mukanya mikir. Wah, udah mau keluar nih, Itu mau take, akhirnya nggak jadi. Terlalu nyaman gue nih. Tapi gini, ini bukan. Dia serius banget orangnya. Dia serius banget. Dia bahkan hafal apapun gitu. Aktor beneran dia. Beneran. Dia kasino tuh begini, nggak mungkin kata-katanya begitu. Logikanya dia main semua. Kayak gitu. Jadi Misalnya taruh kita anak gua kan kacang. takut ya. Dia dengan keseriusan ini dengan celeleannya gitu. Nggak taunya dia bisa serius, dia bisa celelean di situ. Lu Gokil. tahu celelean nggak? Sunda nggak Celelean? ngerti. Pecel. Bukan. Celelean. Tapi Bang Pino, Petakilan. Bang Pino emang curhat kemana? Cepat curhat. Kan anestesi kali mungkin. Jadi curhat tiba-tiba. Jadi ngawang-ngawang gitu ya. Win, waktu peran lu jadi Minum dulu. Tapi nih saya mau ngomong nih, saya ngeliat Bang Desta nih pas di film Don kemarin ya. Begini nih, gini bisa ngomongnya biasa aja nggak, Mbak? pas Bang Desta begini nih. Nah itu Dono banget. Iya bener. Sebetulnya gesturnya tuh banyak sih, Dono itu kan Itu banyak. abang begini. Dono tuh banget Bang. Justru kalau kita dalam bahasa kita nih, Dono tuh business-nya, kesibukannya Iya. banyak banget. mingkem pun juga itu tuh Pak De bilang Pak De Dono tuh banyak mingkem aja tuh jadi sesuatu gitu Iya. di ekspresinya gitu. Tapi nih ya, gue kredit juga buat Vino. Ini orang kan ganteng banget ya, Le ya. Ya maksudnya kan kalau kita ngomong ya jadi kasino loh, ya kasino juga ya cakep. Tapi maksudnya kan kalau dibandingin Vino kan kayaknya ini orang cakepnya minta ampun, ganteng luar biasa, mempesona, sama Tora. cewek-cewek semua. Setia lagi dia. Setia, tapi dia bisa memerankan kasino luar biasa dari gestur segala macam. Gua
Kakak gue aja pas gue liat trailernya. Gila si Vino tuh ganteng tapi kok lihatnya kayak kasino ya. Gitu Nah, itu ya, Bu. gimana? Terima Auranya ya, Terima kasih auranya. sama kakak buat kakak. Ini yang pertama gua dulu di pengalaman. Iya. Siapa jadi kasino? Vino. Jadi ini Dono. Ini dua ganteng-ganteng amat ya. Gitu ya. Emang ini gak ganteng Pak De? Hah? Si Tora? Enggak, kalau dia kan sama gua udah openg lah. Jadi Ya, gua apa tapi kan lu bisa puji juga, Tora juga ganteng. Mau Oli Harley, Pak. Iya, dia Ada loh dia di situ loh. Dia mah udah adek gua banget kalau dia mah. Nah, begitu, oh, apa bisa jadi kasino nih? Karena gini nih, maaf, mudah-mudahan gua benar karena gua kan Ya. otodidak ya. Aktor yang bagus menurut gua, aktor yang nggak takut jelek. Betul. Menurut gue, dia gitu. Gitu ya, Pak De? loh. Dia nggak takut jelek. Begitu gua pertama, hampir sama kayak lu. Ya. Dia pertama gua kenal dia, udah kenalan, kita ketemu, gini. Nanya melulu dia. Kalau lu kan enggak, karena kayaknya lu lebih siap gitu. Dia nanya melulu. Dan jujur ya, ternyata yang lebih tahu warkop bukan dia. Bininya. Oh, gitu. Dia Ini gue lebih tahu. Gue banyakan kalau ini Caca bilang gini menurut Caca. Bener banget tuh. Jadi itu tuh gue surprise banget selalu gitu. Jadi waktu pertama kali gue ditawarin tuh dulu, yang pertama 10 tahun lalu itu, 10 tahun ya? Tuh, ada juga. Betul. Jadi begitu pas gue ditawarin, gue mau bilang mau ditawarin ini jadi kasino. Wah, bini gue tuh ternyata gue nggak tahu, gue selama ini nggak tahu dia ngefans banget sama Marco. Saya bilang, wah kamu hati-hati loh. Maksudnya Boleh diminum. itu salah satu idolanya dia gitu. Mereka, gue kan belum deket sama Om Indro juga, belum tahu. Kalau salah-salah, yang pertama kali kecewa tuh aku loh gitu. Dia sampai kayak gitu. Ternyata di rumah gue tuh dikeluarin bukunya dia, ada buku cetakan pertama buku warkop ya. Iya. Cetakan pertama buku warkop dia udah ngumpulin. Wah, gue agak terbantu juga sih. Ini kasino tuh gimana. Bahkan kayak sampai kemarin cerita sama Pak De, gue sampai dubbing, ada dubbing lagi, ada proses itu ya. Gue bawa dia gitu. Dia suruh ngeliatin gitu. Ini kayak gini enggak kayak gini. Jadi gue merasa terbantu sih sebetulnya. berarti kalau nggak main warkop, lu nggak tahu bini lu suka warkop berarti. Suka, tahu, tapi enggak sedetail Detail itu itu. gitu. Nggak sedetail Emang itu, mancing. gitu. Iya kan dia bilang baru tahu bini gue ternyata ini. Dan ternyata bini gue warkop juga. Ya berarti lu belum sebegitu tahu tentang bini lu berarti ya? Tahu banget. Tahu banget. Nah kalau Tora beda lagi Le. Tuh, dia ini kan juga bunglon sebetulnya. Dia pemenang Piala Citra bro. Pernah. Dia dua-duanya pemenang Citra lah. Cuman ya gimana Tor, lu jadi memerankan Pak De yang masih ada loh sosoknya. Iya. Saya agak berbeda mungkin. Agak sulit ya. Kalau Padi kan dari tahun ke tahun tuh masanya ada gitu kan. Dan selalu berubah gitu. Manusia kan berubah terus kan. Nggak mungkin gue cuman Tora yang kurus dulu, tiba-tiba gemuk, tiba-tiba gimana. Penasaran Nah gue bingung tuh ngambil karakter Pade yang mana. Akhirnya gue bilang sama Pade, mulai sekarang lo aja ngikutin karakter gue dah. Iya, daripada gue tuh gak suka pusing-pusing itu. Hidup tuh di bawah santai aja kalau gue. Tapi lu yang paling nggak ada effortnya tahu. Mereka masih ada usaha buat berubah jadi orang. Lu mah kayak jadi lu aja. Lah, karena Pade Indro kan juga begitu auranya. Dia mah menjadi diri dia aja walaupun dia memainkan peran Batak, peran Dia tuh apa. paling susah ya. Dia paling susah Kang. Karena jadi kita semua ini kan udah nggak ada Om Dono sama maksudnya nggak ada kan. Iya. Dia tempelin mulu kayak ada kodamnya gitu kan. Tempelin Ada kodamnya. Tempelin ada kodam. Kalau dia salah langsung gue nggak kayak begitu. Nah, emang ada Pade yang Lalu yang ngapain? Bisa ngapain? Tor. Banyak. Jalan sih biasanya Pade kalau jalan ya. Iya, jalan. Kalau jalan tuh Gua Pade kan tuh selalu anak, yang gitu. tuh. Tapi jalannya Pak De sekarang beda sama dulu kan? Betul. Sorry Pak De, maksudnya kan bentuk juga udah berubah ya kan? Jalan juga Masa sih beda? Beda. Sama Kalau dulu nonton gua sama jalan- film dulu beda ya? beda Pade. Beda. Mungkin Pade pembawanya masih sama gitu, cuman kalau kelihatan secara fisiknya agak berbeda. Jadi berarti Dorong benar tekan emang gitu, dorong memang tekan Pade yang gitu. harus Salah ngikutin lu, Tor. Pade yang mana? Pade Oh, jadi yang aman orang. Oh iya sama Iya, kayak gitu. Tapi menurut gue, Tora tuh lebih mirip gue sehari-hari, bukan syuting. Menurut gue ya. Aslinya gitu. Iya, bahkan bininya. Ini nggak tahu kenapa bini itu punya foto-foto itu. Gue misalnya sama Tora nih, gue tidur di sana, Tora di sini. Itu gerakannya sama. Pasti berapa kali ya? Telanjang lagi berdua ya? Enggak dong, ya. enggak. Yang telanjang nggak direkam. Oh iya. Kenapa mesti? Ya enggak kan panas. Kenapa Mikul ngelihat Pade telanjang kan? Lu pengen lihat gue telanjang?
Boleh. Pakai data sampai bawah lagi. Bareng ya. Boyan, Iya. Boyan sama Soleh lu penonton Warkop dong? Nonton Iya, waktu iya. kecil saya nonton film. Ya, adegan apa lah yang paling lo ini? Gua yang paling ingat tuh yang salah satu film Dono yang klasik tuh yang Pak D yang lagi Lydia Kandau lagi belajar bahasa Inggris. Oh. Adenya lagi belajar bahasa Inggris. Oh ya. Coffee. I don't like coffee. Lydia Kanda datang. Balik lagi. Iya. I want Anies. Kan awalnya please bring me a cup of coffee. Iya. Nah, Lydia Kandau datang, pas baru datang I don't like coffee. Balik lagi. Iya. Cerdas ya pada waktu itu cerdas. Ngelap kaca kan. Benar. Semprot pakai clear. Disemprot pakai clear. Semprot pakai clear. Akhirnya kena mukanya. Terus Abah us. Iya. Abah, Oh, burungnya bagus. Ya, Brosot lah sarungnya. itu diambil dari jokes kita sehari-hari. klasik gitu. Kan itu menurut gua dambaan mahasiswa tau. Oh, Satu kos-kosan, ada cewek cantik. cewek dan gitu cowok, terus di rumah, wah itu. Dambaan. Tapi bener secara alam bawah sadar, tapi tanpa disadari kita tuh kayak banyak terinspirasi dari Warkop. Kayak sehari-hari gitu. Karena kan kita memang kerjanya di dunia Iya, kan, entertainment iya. komedi juga ya, Le ya. Makanya yang seperti yang gue bilang tadi kan kayak adegan mahasiswa kos-kosan menyenangkan itu kan menurut gua makanya di film gua kan ada adegan kos-kosannya karena kita tuh kalau ngelihat film Warkop seru banget nih kos-kosan kita ngeliat- campur terus kayak Iya, kayak ngeliat dulu Kok bisa ya? enak banget gitu ya. Kalau Satu zaman dulu tuh ini, kayak salah enak banget satu, gitu hidup. konsep kita menjual mimpi. Kayak misalnya yang pertama tuh di mana tahan. jatuh pada Di mana tahan. iya 50.000 kos-kosannya mewah banget gitu. Itu yang Itu ini kan kan. mimpi Iya. juga tuh. Cuma impiannya Iya. bener kata Soleh, kos-kosan campur itu kan campur, itu kan mimpi. Kok bisa? Iya, gitu ada ya. temen gua akhirnya pas tahun semester berapa kan pada ngontrak bareng nih sama teman-teman seangkatan cewek cowok terus bilangnya biar kayak di Warkop. Oh. Kan ada ngontrak rumah ya cewek cowok jadi kayak film Warkop. Jadi selalu bilangnya itu zaman tahun berapa yang kita kayak di Warkop itu bikin Kalau nggak ibu kosnya nih kerjain sama mbaknya Iya, ya. mbaknya. Iya, yang mbaknya. Nah, karena kecil Warkop mulu saya kalau mau berangkat sekolah nih saya apa males berangkat sekolah tahu Boleh waktu nggak SD. agak jauhan? Kecolok gue. enggak Itu ada Pak, bener. adegan film apa yang paling lo ingat di? Yang ini yang pesawatnya mundur Madonna. ya kan? Madonna. Iya. Oh itu mah ikonik banget itu. Iya benar. Pulangkan saja gitu. Rambutnya itu gimbal-gimbal gitu kan dononya kan. Pulangkan saja. Enggak ada pulangkan saja. Ada. Ada. Jadi Ah, Stevie gimana sih? Wonder. Boyan, Wonder. Boyan, ada telepon. Halo. Halo. Disambutin yang ya, yang gue ingat lagi ini yang ada yang wah gede banget. Sampai Itu sekarang tadinya judulnya wah gede banget. oh diganti. Nggak boleh. Dulu kan, aduh. Oh terlalu body sensor kan. shaming gitu. Nggak boleh. Akhirnya diganti dongkrak-antik, nggak ada hubungannya. Oh, tapi itu ikonik banget. Gue sampai sekarang kalau misalnya ngeliat sesuatu yang gede sama bini gue, wah gede banget. Saya ngeliat apa gitu, wah Bini gede lu? banget. Iya lihat apapun misalnya. Tapi bini lo nggak pernah ngomong gitu ke lo kan? Tahu lah. Gak gede-gede. Enggak gede-gede amat. Dijawab. Tapi lu main gede, Le. Apa? Lu main gede. Enggak. Aduh, kalau Panjang cuma kurus. kalau orang Jawa, bini lu tahu nggak? Enggak, aku cilik mentik. Namanya tuh yang kapan. Oh, bukan Klasik gitu. Ini dipakai sama dia. Ada adegan di film Warkop ini. Tapi Robert De Pizzaniago. Tuh lucu. Ali Terus yang Masuk Ali. makan stick yang melar Iya, iya. mental. Tahu nggak Udah ada orang. di sejarah David? Itu sebetulnya Robert David Caniago. Ah. Yang ngedap nggak bisa-bisa. Davidnya nggak bisa. Coba diganti sama Davis, ini. ini. Coba kalau Davis, Robert Davis Caniago bisa. Akhirnya Robert, padahal waktu David. syuting itu kan dubbing ya. Iya. Padahal waktu syutingnya David. Ahli masak terkenal dari Amerika. Iya. 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 Sama Omen tikusnya. Iya Omen. Omen, Iya, iya. itu. Terus Dan di itu- restoran. Sutradara perempuan satu-satunya yang garap Warkop. Ibu Ida Oh, iya, Pak, Farida. Iya. Oh, Sama di bebek-bebek kan bang yang di laut jatuh kapalnya pecah ceritanya. Yang pakai bebek-bebekan gitu ban. Terus pakai teropongnya kerang. Itu film ADC 2. Nih. Film Dono. Nih, ini film yang mana nih Pak ini? Mirip Harley banget rambutnya. Waduh. Wah, kok gue lupa nih. Ini waktu itu Pangeran Charles sama Lady Di. Diana ya. Lady Di. Wih, keren gak tuh? Ini di mana Pak deh? Di gereja di Menteng ya? Mewah bongga banget ini. Di Gambir. Gereja Immanuel. Emmanuel. Immanuel depan Gambir. Gambir. Keren ya?
Dan dulu itu syuting belum ada monitor loh. Belum. Oh belum. Ya kan? Gak ada GoPro dulu mah ya? Nggak ada apa Gak ada lagi. kan? Wah ini terniat sih Pak De kayaknya. Iya bener. Hah? Niat banget ini. Ini terniat sama yang waktu itu yang Om Dono pegang balon apa yang terbang. Waduh itu Dono nangis. Diangkat itu Pak De, pakai kren. Lu tahu nggak Gajah Mada Mall itu Iya. belum jadi, masih ada kerennya itu diangkat itu. Teriak-teriak. Udah. Pak De, yang perempuan ini Ija Bomber ya Pak De? Yang ibu-ibu tadi iya lucu. Bukan Oh ini. Ini iya. Ini Ija Bomber. Ini Ija Ija Bomber Bomber. ya? Heeh. Ini Mas Bambang Sri Mulat nih. Bambang Ngentolet? MC-nya bukan, Oh, bukan. MC-nya Sri Mulat, suka Oh. nyanyi juga dia. Kalau ini Eni Haryono. Eni Haryono ya bener. Dulu Ratmi B29 juga ya Pak Eni De? Haryono lagi Belum juga itu. Belum ada? Belum sempat. Belum sempat. Belum sempat. Jauh di atas kita itu. Kalau Ratmi mah sama Benyamin. Iya, Oh, bisa. iya. Lalu film-film Benyamin. Atau amplop ya dia. Mas. Juga lucu juga tuh. Menurut gue legend sih dia. Iya. Bahkan dia kan pejuang kan. Dia punya pangkat lasmi. Kalau yang Laskar sama Wanita. Warkop ini, inget ya? Pak- Tarida Pak De. Gloria. Oh, Tarida Gloria. Tarida Gloria. Yang mau gue bahas Ya, adalah. oh kalau dia. Pinter deh Pak De. Oh pinter banget. Dosen ya Pak De. Lihat ini, lihat. Masih muda-muda banget. Waduh, ya ampun. Nah, logatnya beda lagi tuh Pak De. Logatnya apa ini? Banyumas itu. Banyumas. Sebetulnya yang paling sering berubah tuh logatnya tuh Pak De. loh. Iya. Kadang Batak ya. Iya. Tapi yang paling nggak konsisten tau gak siapa? Kasino. Mau Betawi kayak larinya ke Banyumas. Oh, asli Banyumasnya pun juga Gombong dia. juga jadi nggak Robot menduk banget. Robot. nggak banget. Itu kan. Nah ini, Ya, Ki Jongkok Pernah nih. nih pakai baju beginian nih. Iya, kan dari IQ tapi Jongkok. juga ada adegan yang paling gue ingat juga yang robot. Yang si Dono di dalam robot itu loh. Iya. Iya. Yang keluar. Robot. Akan diguling-gulingin sama masyarakat. Iya. Oh iya itu. Gua tuh pakai baju putih tuh. Pak De dulu ini ya, apa, gagah Pak De ya? Pak De, kalau dulu Kok dulu? Sekarang udah enggak. Ya kan maksudnya udah skripnya umur Warkop itu bertambah. Pak De, skripnya Warkop itu datang itu udah jadi skrip Atau benang merah. atau kalian atau Pak De yang Kita pengen ngumpul dulu ini, sampai ini, bisa ini. 10 kali tuh. Oh, buat bahan cerita. Untuk bahan cerita. Jadi Tapi ditulis skripnya apa improv di enggak ditulis. Oh, itu. Enggak. Kita tuh penganut bahwa semua yang kita lakukan itu konsep. Oh, nggak ada improv Apalagi apa. Mas Dono ya. Mas Dono nggak bisa improv. Oh jadi nggak ada improve kalau di lapangan? Nggak ada. Wow. Nggak ada. Di Kecuali panggung kalau misalnya. kali, Pak De. Di panggung kita punya bahan bakunya. Jadi paling yang improv gua sama Kasino. Tapi kalau Dono strict. Udah Ada nggak take misalnya kurang bagus, di take lagi sekali lagi, apakah sama atau Kan beda panggung. lagi? Ada itu yang kasino itu Pak De, yang nyanyi. Kan yang Ah, itu yang Uwe Wombu. Itu kan Kasino kayak gitu. Itu nggak ada di skrip. Makanya parah dan itu pengalaman itu kita pakai banget. Jadi soundnya juga nggak bagus ya yang nah, rekamnya. Iya, jadi kan direkam dulu kan zamannya Walkman tuh. Ya. Walkman-nya ditaruh di bawah itu kasino tuh. Sementara di sini kan ada ada figuran yang makan kan. Itu dia kelotak-kelotak. Yang kerekam di situ kelotak-kelotak kasino Dono nggak kedengeran suaranya. Jadi waktu dubbing kita ngeliat dulu ngomong apaan sih kita. Jadi nggak Setengah hari asal. itu bener-bener nyatetin. Set. Pokoknya gue cuman ingat gue nyanyi Sukiyaki. Gue lupa kata-katanya. Oleh gue robah-robah. Dono juga nyaut aja lagi. Bilang gitu. Kayak gitu. Nah, kenapa nggak gampangnya ambil suara kotak-kotaknya aja Pak De di film? Nah itu tadinya kita ini. Ternyata nggak lucu. Nah itu dia. Berarti ini yang gue tahu, berarti kayak Pak De Dono kan kalau banyak gestur yang bermain kan? Iya. Tapi sehari-hari dia tidak begitu ya Pak De? Enggak. Dia serius banget. Dia amat sangat serius. Dia tuh malah justru gampang ketawa. Dia ada tuh dia ngomong di mana gitu. Indur tuh seorang lucu gitu. Jadi dia menganggap gue ngomong aja lucu gitu. Dan misalnya dia ngelihat apa lucu banget gerakannya. Dia pasti gini nih. Dia seneng kaki. Masa kaki. Lah kayak di film dong, di bawah meja sama cewek. Iya. Eh. Tiru. Gue disuruh niru. Berarti banyak ini Pak De yang sekarang. Nyuruh mentang paling muda. Serius ya? Oh, gua maaf lucu ya. lu. Gua paling muda dan paling berkorban banget. Tapi gue seneng. Tapi gue ikhlas, gue suka dan Ngefans juga kali gua Pak De. rindu gitu. Pak De,
Kan sebenarnya banyak juga yang nggak tahu kalau sebetulnya trio Warkop ini yang ketika di film itu kan sebetulnya karya mereka gitu menghadirkan Dono Kasino yang di film kan. Aslinya kan nggak kayak begitu sebenarnya kan. Enggak, sama Serius-serius semua kayak Pade lah. Kalau misalnya aku belum ketemu Pade kan pasti wah Pade yang cengengesannya kayak gitu. Tapi begitu ketemu kan ternyata Pade orangnya serius, yang bercanda juga. Iya. Nah jadi banyak banget orang yang kadang-kadang Indro tuh kayak gitu. Kasino tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya itu pun juga acting. Itu ada bagian dari acting. Bagian dari actingnya Dono Kasino Indro ketika di film. Karena begitu mereka mendengarkan nanti jadi MC, jadi apa lagi itu kan beda lagi gitu Iya, karakternya. benar, ya. Dono tuh serius dan idealis banget. Dan dulu kan Pade pernah cerita kan waktu Pade mau masuk ke film tuh kan dulu kan besarnya kan di panggung kan. Terus begitu mau masuk ke film tuh nggak langsung wah Haji Mumpung nih gue ditawarin film. Tapi Pade ke Teguh Karya. Iya, kemana. setahun tuh. Tempat belajar. Belajar film. Iya, untuk Om Steve menjawab dulu di mana mau rumahnya, Pak, atau Dik? enggak kita setahun. Oh. Kita ketemu Teguh Karya, kita ketemu Sumanjaya. Kalau soto Boyolali Pak deh? Hah? Soto Boyolali? Nih Leh, gue kasih tau Leh. Ini selalu juga bilang ya, kalau misalnya dia lagi biasa kan ngebilang-bilangin kita kan. Tuh gini gitu. Serius kan. banget, marah-marah Serius gitu banget, misalnya. Pak. Jadi nggak gitu, harus gini. Kalau kita distract dengan itu, soto Boyolali gimana Pak deh? Langsung hilang, udah nggak pernah diomongin lagi, besok nggak pernah. Ngomongin yang tadi udah hilang tuh. Udah lupa. Udah lupa dia ngomong. Ngomong yang lain udah hilang ya semua. Jadi kalau kita udah capek nih, misalnya kita udah capek dibilang-bilangin, kita soto Boyolali gimana Pak deh? Gimana Pak deh gerakannya? Jempolnya naik pelan-pelan. Soalnya pernah ketemu nggak sama personel Warkop? Maksudnya selain Enggak, belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Gue pernah waktu. Pernah hal? itu di Instagram lu. Lu buat kayak AI lu. Bukan, enggak ada urusan. Boyan pernah Apa siapa? sama Soto Boyolali. Cuy, bukan, maksudnya saling nama Pak Indro. Tapi umurnya dia Personel beda. yang lain. Enggak, Aku ini justru bukan nonton umur. waktu SD nontonin Pade. Karena setiap Kamu lebaran, nontonnya TV apa? TV. Oh TV Iya, malah. karena setiap lebaran Dia nggak diputer. TV, iya kalau Dia nggak siang. ngalamin bioskop itu hype-nya waktu bioskop ngalamin nggak? Iya. Bioskop itu bioskop terutama menengah rendah ya, menengah bawah itu pasti tambah tenda. Oh kalau nggak dapat Kalau pas Kalau rame, warkop, warkop tenda banyak itu kalau rame. karena antri. gila ininya antriannya. itu gua alamin karena gua selalu nonton di Linggarjati dulu. Linggarjati itu di Iya, benar. ternyata di dekat base campnya Dekat Pak De. rumah gua. Itu sekeluarga gue selalu. Bioskop Marinir. Begitu keluar hari pertama tuh biasa entah hari kedua pasti pertama kedua aku pasti nonton sekeluarga. Bokap gue tuh kan jam dulu kan ngantri kan gila banget tuh. Rebutan tiket tuh nggak kayak sekarang gimana gitu tapi ngantri panjang terus rebutan. Di depan tiket tuh kayak gitu. Kelihatan dari luar nih. Papa mana ya? Dia gini nih. Kelihatan dia abis luka ada tensioplasnya. Itu papa tuh. Bapaknya yang di Ya beneran ini cerita nyata. Dulu berapa lo tiket nonton? Wah lupa gua. 3.500. Gua masih kecil. 3.000 gua. 3.500 Iya. ya. Iya, kayak gitu. Nonton di 3.000. Monas. Jadi 3.500 itu di atas. Nah, Lo nonton di bioskop bagus. Dulu Pade saking Sampai yang bawah calonnya tuh 500. parah, Jadi Pade. dulu ada kelas. Dia di pertama itu pasti namanya di gala. Terus kedua udah misalnya 2 minggu ke bawah itu udah di first run. oh Ke bawah lagi second run. Ke bawah lagi sliding namanya. Nah sliding ini lebih banyak di Misbar iya. atau masuk Misbar. lagi ke Perbiki Persatuan Bioskop Keliling. Oh, Air Tanjung. Air Tanjung. Nah, kalau yang Linggarjati itu masuk kemana Pak De? Linggarjati tengah. Oh tengah medium. First run. di Monas tuh ada bioskop kan Pade? Iya. Masa di bioskop? Nah, dulu ada kalau- 2. Ada 2 ya. Gitu, Dulu kalau nonton Warkop di situ, Earthquake. kita udah nggak tahu tuh ini tiket asli apa calo. Jadi begitu kita nyampe ke tempat duduknya, udah ada yang duduk. Sementara kita nggak tahu tuh akhirnya kalau nonton Warkop itu di depan kan jarak kursi paling depan nama itu lebih Sama gede. layar. Ya, Ya, jauh. Itu kita ngemper di situ Pak De. Untuk menonton Warkop. Era melestarikan ini kan udah ada yang pertama, kedua, nah terus kita yang 3 nih. Nah kok Pak De ngelihatnya ini bukan karena Pak De semata-mata promosi ya, tapi Pak De ngelihatnya yang di formasi yang sekarang nih, kan Pak De kebetulan udah nonton filmnya nih, Iya. tanpa berlebihan lah maksudnya. Iya. Apa nih Pak De yang kira-kira penonton pencinta Warkop ataupun orang yang nggak kenal Warkop ketika mau nonton film ini nih yang ditawarin dari yang formasi yang sekarang. Yang baru. Ada hal yang implisit di sini. Ini yang bedain sama satu udah Iya, 3 ini ya, 3 generasi ini. Ada hal yang implisit di sini. Gua nangkep di sini ada hal yang romantis untuk gue. Untuk gue. Kenapa? Karena ini
menurut gue justru bercerita mengenai warkop gitu. Iya. Bukan sekedar komedi, bukan sekedar horor gitu, bukan sekedar ada cerita, tapi kalau gue bilang soal persahabatan, bocorin nggak ya? Soal apa, Pak De? Ya memang Persahabatan. Ya ada adegan, ada satu Gue adegan. ngeliat di sini persahabatan warkop kental banget gue di sini gitu. Oh, di viralin dong nih. Gitu. Ada adegan satu yang, aduh gue manis banget dan gue nangis. Keinget Anak-anaknya warkop juga nangis kemarin. nih Ada, aduh. kredit untuk cantik Mas Heru banget Novianto ini lah. adegan gitu. Iya, Gue nggak mau spoiler ininya ya. Tapi di sini ngeliat terus. Gue sedikit cerita ke belakang. Dono Kasino tuh pernah nggak ngomong 3 tahun Pak. Dan ketika kami baikan ketika kami itu adegan itu ada di sini. Oh. Secara Itu makanya nggak gua disengaja ya Pak De? Hah? Nggak disengaja. Iya. Iya, gue akhirnya baru lihat. Iya. Padahal gue ngeliat dari 1-2 kok nggak kepikiran gue. Begitu kemarin udah jadi bener. Ya Allah gitu. Itu juga on the Dan spot ya? Makanya gue bilang ada hal yang implisit, ada hal yang kepengen diomongin di film ini. Ternyata akhirnya bahwa lu mau lihat persahabatan, inilah persahabatan, gitu. Karena kan gini, Kang Soleh, kan kita nggak mungkin bisa 100% plek ketriplek gitu. Dan pasti kan setiap penggemar Warkop DKI itu punya bayangannya masing-masing Versi terhadap masing-masing. orang yang gue kalau misalnya ada reboot atau remake atau rebornnya Warkop, gue pengen kayak gini, gue pengen. Kita tuh bukannya nggak mendengarkan semua gitu, tapi kan setiap orang juga punya bayangannya masing-masing gitu. Jadi terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan yang formasi yang sekarang juga, kita juga pengen apa ya? Pengen ngasih sesuatu yang terbaik sebagai penghormatan untuk Jadi bentuk Dono, bentuk iya, melestarikan Presiden itu, Indro, melestarikan gitu. dari Jadi vibes warkop. bukan mengklaim kita nih yang paling mirip, kita yang paling ini gitu. Tapi paling enggak kita tuh semuanya benar-benar penggemar sejatinya Warkop dan kita berbuat sesuatu untuk Warkop dan legal, Pak De. Ya, betul. Hari gini tuh harus ada kata-kata legal, Pak De. Izin dan ada aturannya gitu. Pak De tuh pelukin semua orang kecuali saya Pak De. Bukan. Maksud gue, Ini peluk. gue benar-benar meluk lu. Makasih Peluk ya. Pak De, peluk. Waktu pertama enggak, Enggak Pak De. peluk juga. Yang pertama enggak. Ingat dia. Kita tuh sering banget pelukan Pak De, ini, saya sampai lupa. ketiga ini, karena gue kan juga nampingin terus ya. Gue terima kasih kok. Dan dia meluk gue nangis Gua- lagi pas gua terakhir. nangis. Gua terima kasih ya, terima kasih. Ya menurut gua ini dari awal yang si Anggi pertama kali direct ya. Menurut gua ini ide yang seger gitu. Kayak nggak kepikiran gitu ada orang punya ide buat bikin karya berdasarkan apa yang udah legend tapi ya ini kan memerankan Dono Kasino Indro tapi di film. Karakter diperanin lagi sama Iya. orang bukan biopik ya. Iya, Kalau bukan biopik kan sebagai pribadi. Kamu takut. Ya, kalau ini kan ya seru menurut gua kayak konsepnya. Oh, ini kepikiran gitu memerankan karakter gitu sama aktor lagi. Sama kayak waktu itu, soalnya lu merankan Iskak gitu, itu kan juga nggak gampang Iya. banget. Dengan ketawanya, dengan ciri khasnya gitu. Buat gue itu satu, Dan itu versi yang lo keluarkan adalah versi dan buat gue Iya. keren banget. Saudaranya Dono itu. Oh gitu. Oh iya. Saudaranya Dono ternyata. Ya pada akhirnya kan ini interpretasi Vino Toradesta terhadap karakter Dono Kasino Betul. Indro di layar kaca. Iya. layar lebar. Iya, di layar Oleh lebar. karena itu gue nggak nuntut mereka persis banget. Iya. Gue bilang paling gede gue minta 80% aja. Gede sih itu, Pak De. Gede itu Gede Pak. banget. Dan Gede. itu menurut gue, Wah, gede banget. ya walaupun gue jujur aja dari 3 film gue selalu bilang happy. Tapi ya itu memang yang tercapai menurut gue. 80% dapat. Gue nggak kepengen juga 100%. Nah 100% Ya nggak bisa. nggak bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa menandingi mereka. Gue selalu ngomong sama orang-orang yang bisa pengen menyamai. jadi seseorang yang udah top, ada yang pengen jadi Benyamin, jangan pengen. Gue selalu bilang nggak bakalan. Bahkan Padenya sendiri disuruh manajer Indro udah nggak mirip ya tuh. Tuh fotonya tuh. Beda kan? Udah beda. Nah sekarang kita balik aja. Waktu itu ada anak kecil suruh nyamperin dia sama bapaknya terus minta foto. Tuh anak kecil ngomong apa? Lu bapaknya Indro. Ya beneran Ya karena yang dia lihat, jadi memang dari pertama. Jadi kalau setupnya gini, bapaknya bilang, tuh lihat tuh Om Indro.
yang videonya selalu kamu tonton gitu. Oh, film yang lama. Sama gitu. Udah terus kita makan nggak tahu gua kelar makan ya anak ke depan gitu. Om boleh foto nggak Om? Waktu dia main dulu terus begitu foto begitu. Om bapaknya Om Indro ya. Karena kan dulu belum botak, kumis putih. Tapi kalau nyambung tadi ya, Le, kayak misalnya taruhlah Andre itu kan dia secara gestur, secara verbal kan ya udah effortless lah untuk lucu ya. Ya contoh kayak lu juga lah. Orang untuk jadi seperti lu ya nggak akan mungkin bisa gitu. Nggak mungkin bisa menyamai semirip mungkin nggak. Tapi at least itu kalau misalnya lu mau dilestarikan sebagai badak bercula satu misalnya ya. Kan bisa melestarikannya bukan dengan cara harus mirip banget. Tapi ya itu dia. Gestur ada, ya ada dialek yang ini. Cuman ya itu dia yang tadi gue bilang. Untuk menjadi seorang Andre, seorang Soleh nggak mungkin bisa sama. Tapi kalau Boyer deh, kan Kang Soleh udah pernah jadi Iska, Iya. kita Warkop. Iya. Kalau misalnya mau memerankan seseorang nih di film, kira-kira siapa ya? Beratmi 29. Wah, legend. Legend itu. Pade, tandain Berani. Pade, tandain. Kan jalan gini. Mas Den. Iya bener lagi jalan. Iya. Dan dia punya itu dia kayak Dono loh. Dia Iya. punya gestur Khas ya. sama khas banget. Iya, bener. Khas banget. Iya lagi. Dapat Kan gitu kan. Jamunya Mas. Gitu kan. kalau film Titanic gimana Titanic? Jack. Jack John datang. Dia nggak kayak pemeran di film Titanic. terus. Dia malah kayak lu kayak Titanicnya. Titanic. Tapi lo cocoknya sih inem pelayan cocok lo ya. Dong, seksi. Seksi. Kerjanya jongkok mulu dong. Ya maksudnya dia nggak berak. Ya tapi menurut gue ya, gara-gara Warkop yang pertama berhasil, jadi banyak pola-pola yang dipakai di film-film lain kan. Menurut gue itu keberhasilan maksudnya ide. Ya kan setelah kalian memerankan DKI versi kalian, tiba-tiba kan bisa dipakai nih. Ada ini jadi ini, sini jadi ini yang kita sebenarnya kok ya nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Yang paling gampang tahu nggak apa? Istilah reborn. Iya. Begitu ada Warkop reborn waktu itu, semua serba reborn tuh. Semua kemudian jadi ini reborn. Termasuk ini padi. reborn. Termasuk ada Duluan mobil, padi kayak. ada mobil juga ini reborn kayak gitu. Kayak gitu. Innova. Bang Vino aus ya. Oh. Abang Soleh boleh barter nggak duduknya? Iya. Aduh. Kan deket Vino. Terima kasih Kakak Boyer. Mbak Mindro, aku cocok nggak sih kalau main jadi cewek-cewek Warkop? Yang zaman dulu kan ada Eva Arnaz yang bulu ketiknya panjang gitu ya. Gini. Kan? Cocok tapi abis nama-nama terakhir tuh. Gitu dong. After credit. Gitu. Nggak, tapi lu pede nggak kira-kira jadi Warkop Angels? Ih, pede kan pada pakai baju senam Iya ya. nggak, gue tanya dulu, lu pede nggak? Pede lah. Kita kagak. Saya kan pengen kayak zaman dulu kan ada Nurul Arifin. Fortunella. Terus ada ini Alida Kandau ya kan. Terus kayak Pak Arna, terus sama kayak satu lagi siapa tuh ya? Ini yang sekarang masih Kayu Rike. Oh iya, Iya, main dia iya. main. Ada Ada lagi syuting di di filmnya. sini dia. Kalau aku tuh yang inget tuh Fortunella Pak De. Hah? Fortunella tuh. Nela. Aduh, itu. Mbak Tante ya, Tante Tante Fortunella tuh. Fortunella. Fortunella itu pertama main sama kita umur 16 tahun. Ini kenapa semuanya masih SMA ya Pak De? Apa ada request dari Pak De? Ah. Karena semua rata-rata masih SMA. Iya, Ira masih SMA, Ira Wibowo. Marisa udah nggak SMA. Lydia Kando masih SMA. Dia Permatasari ada ya. Yang Ada. Permatasari ada. Anu, Oh itu di Warkop, iya. Warkop Sinetron itu. Meriam, Oh iya, Meriam Meriam Bellina. Iya, Tante Mer, Ya, iya. itu juga terus. Dan dulu Oh Kiki Fatmala. Kiki Fatmala masih SMA. Ineke itu masih SMP malah. oh iya. Ineke pertama main ya masih jadi ekstras gitu SMP dia. Makanya pas saya di sini juga waktu kita mau nyari Warkop Angels, Desta juga pengennya yang SMP, yang SMA. Makanya tertarik ke Desta. Kalau itu maaf. Itu mah. Wah, itu mah nggak ada film, itu mah. Maaf ya kalau yang dulu kan kita casting. Soalnya kan suppliernya kan Desta, Iya. jadi makanya Kalau yang makanya ini bedanya. Kalau yang dulu kita casting ya. Kalau dia memang rada-rada Biar ingat. Sali Marcelina juga. Iya, Heli iya. Marcelina. Tapi Warkop Angels favorit gue mah Lydia Kandau tetap. iya. Fortunella. Lydia Kandau di antara orang Fortunella kalau Baru-baru ini video callan lagi sama Pak De. Dia kan tahu. oh, iya. Enggak. Saya pernah lagi Bawa aja lagi. Pak De, Beneran. Hah? Yang waktu itu inget gak?
Yang malam-malam. Iya benar Iya benar. Saya pernah lagi lari Pak De di Ragunan. Eh. Lari di Ragunan sama anak-anak. Terus tiba-tiba ada cewek nih pakai pokoknya hot pants terus singlet-singlet gitu lagi lari gitu. Larinya kuat banget. Terus saya bilang sama anak-anak saya, ini kayak cewek-cewek warkop nih. Ketawa. Tiba-tiba berpapasan. Tora, Mika mana? Lisa Petsy Pak De. Oh, Warkop juga kan? iya. Madonna. Oh, itu sih Madonna. Madonna. Iya, gue pas dia lari juga ngomong Madonna. Gue gitu ketawa-ketawa. Dia mundur. Katanya pas papasan, Ternyata mundur. Madonna beneran ini. Itu lucu banget. Uyen, lu tau Warkop Angel kan? Tahu. Sekarang kita kasih adegan, gimana kalau lu sama Vino acting kasino sama Warkop? Oh iya, oke. Cewek-ceweknya aku Jadi, masih inget tuh di oke. galak. Kasino lagi naik motor, Iya. mau beli kebo. Ya. Enggak bisa dong. Ini Warkop Angel. Oh ini. iya. Kalau dalam film Warkop itu selalu ada istilah muka nomor rezeki Arjuna. Ah. Yang selalu dapat kebagian cewek-cewek itu Dono. Oh, Dono. lu lah. Tapi yang usaha biasanya kasino. Walaupun ntar yang dapatnya Tapi dono. kan ini kalau dapat ini kan bukan. Enggak, udah diganti. Dono. Nah, tapi kalau Udah jangan gini, suruh gue acting lah. Kalau dia, Bang, coba Bang Dori. ya udah nggak apa. Don. Bang Doi. Doi siapa Doi? Dono. Main doi. Kemarin udah diganti Domingus. Enggak gini. Oke. Kalau lo bilang tadi rezeki Arjuna, kalau sama dia kan bukan rezekinya bukan Arjuna dong kalau kayak gitu. Coba kalau acting sama Saya ya, itu cewek-cewek yang di film Warkop ya. Nah, coba. Bro, Apa? mana kita ya? Don. Ya sini aja kita mah. Don, ngapain lu Don? Kamu baik-baik aja kan? Mirip loh. Don, jangan main gila lu Don. Tapi Pak De, Kan gitu ya. tarikan suaranya mirip kayak Iya gitu kan zaman dulu itu. suaranya ya. Ya coba lagi terusin aja. Don, aduh, gue gak punya pacar nih. Doi lagi putus. Kan gitu-gitu ngomongnya kan. Terus. Don, ayo dong. Ih, gue aduh di Lu sini jangan main susah banget. dandon aja kalau biasa kalau Warkop Angel manggilnya Mas Dono apa, Pak De? Don. Don, coba terus yuk. Don, ayo dong. Gue lagi jenuh nih. Wih, zaman ini. Ya banyak aku yang Ya, kita ke pantai kek. Asik Pantai. nih Don. Bro, Cewek-cewek kan Tapi dia beneran kayak gitu. bisa loh ya. Don, kita ajojing ya Don. Sambil lari. Bro, Istilah zaman dulu tuh. bro. Bahkan Boyan udah menyiapkan bulu keteknya juga. Coba kita lihat deh bulu ketek. Don, lihat deh bulu ketek gue. Spektakuler kan Don? Bro, ada racun nggak? Mau ngapain Don? Racun nih orang nih. Gimana Don? Ih, Udah cut. Udah ya, Udah selesai. cut. Tapi keren Boye. Mau apa deh? Kamu balik sini lagi apa udah enek? Mana aja gua. udah nyaman ya mah. Kan sama kita 1+1, 2. Wah. Kan beda masalah tapi. Tapi tarikannya bener loh. Iya bener. Boleh juga loh. Jangan Dia mah gila lo Don. jago acting dia. Iya, Beneran. ada kita kan main film Don. Jago acting. Kayak laki lu dulu jago acting. Gue mah gak jago. Nah kan Kayak ada ikut TV. campur. Udah, jangan gila lu Dan. Udah. Ternyata soak. Baterai soak. Emosi. Lama-lama gengges. Oh lo geges. Oke, soalnya sebagai jurnalis, kira-kira apa yang mau ditanyakan kepada kita? Ini kalau Pak De ngelihat lebih bagus mana? Dono versi ini apa Dono versi Abi? Aku nggak mau ngomong itu. Gitu. Jujur. Karena Jujur. Lu mau nggak? Ininya bikin orang berantem pertanyaannya. iya, gini. Sebelumnya ada Aku Aliando justru- juga. Aku justru nggak. Ada Aliando Tahu juga nggak ya? kenapa? Kenapa? Ketika tiba-tiba gua tahu si apa? Desta yang memainkan. Desta kayak semacam izin ke Abimana, gila nggak? Oh, lu izin dulu ke Abi. Iya. Buat gua itu moral sih. Itu moral sih. Terus Oleh apa karena kata itu, Abi? Gue bilang, Bi, mana aja lo gitu. Abas-abasi dulu kan gua. Lagi syuting gua. Oh, Bi, gue izin ya. Izin apaan? Izin gua peran Dono ya gitu. Kan lo sebelumnya ini. Woi, nggak apa-apa deh, seorang gue lihat juga di tes make up lu dapat banget deh gitu. Sukses ya, deh gitu. Jadi ya memang gua kalau gue emang harus kayak gitu. Nih ya, Leh, lu mungkin tahu persona gue seperti ini kan. Tapi lu sebetulnya tahu sebetulnya gue kayak gimana, kasih tahu Leh. Lu ngomong-ngomong aja lu gengsi. nggak usah, gue juga tahu, tapi ngapain gitu. Dia gitu gengsian orangnya. Biarkan orang semua menilai dia seperti itu. Iya, Karena kalau biarkan begitu orang- berubah, Iya. hilang destanya. Biarin warga melihat Desta nyebelin udah. Iya. Iya. Kayak Dono.
Oh iya. Orang kan nggak ada yang tahu Dono itu serius, bahkan Dono, ketika bukan jadi Dodo. dosen. Bukan Dodo, Dono. Dono. Tadi bilang Dodo. Tadi gue Dodo ya? Iya. Berarti kan Dodi itu. Waduh. Gila lagi. Lebih jauh lagi, lebih jauh, lebih jauh. Jadi Dono sehari-hari itu bahkan ketika jadi dosen, dia killer, Pak. Oh gitu. Iya Killer ternyata dia. katanya. Killer. Maaf nih. Nano pernah nggak lulus? Kan dia temannya sendiri. Temen deket. Temannya Tapi sendiri. kan adik kelas. Di bawah. Oh. Oh, pernah ngajar Pernah. Jadi asdos. Asdos. Oh, jadi Iya. Nggak lulus. Itu Kesel banget Dono. Makanya ketika dia mau ujian atau apa segala, selalu lebih parah dari gua dia. Lebih parah. Dia break dulu. Lu break dulu. Suruh belajar. Kalau gua dulu kan waktu ujian, lu boleh tapi disedikitin peran gua dan gua dimintain tempat khusus sendiri supaya gua bisa belajar sendiri kalau lagi nggak take. Tapi Pade akhirnya lulus. Hah? Lulus kuliah nggak akhirnya? Meninggal kan? Enggak, Pade. Oh, aku lulus. Aku lulus. Tetap nih. Kalau yang lain kan udah jadi dosen ya pasti lulus. Iya, orang aku yang tanya lulus. dia. Deg-degan nih. Gue kaget. Gue salah nanya ya. Rasa kok lulus ya udah meninggal lagi mana sih? Maksud Pade Indro. Ini lagi ngomong orangnya. Kalau Boyan lu sempet lulus sekolah ngelatih anjing itu dulu. Masih. Gimana ceritanya Masih lu? kinen masih. Ini bukan gigitannya banyak Inen lagi. Inen, K9. Oh iya. Inen. Kinen karena di Kenen, ya kan? Diskotik ya, Dan? Wah, Oh. jangan gila lu, Dan. Yuk kita Dan. Gak ada begitu. Gak ada begitu. Nggak ada. Di film gak ada begitu. Ada. Ayo kita minum brandy. Oh iya, Brandy. Iya. Brandy, minuman Zaman dulu brandy. kenapa pilihannya brandy, Pak De? Hah? Kenapa pilihannya brandy? Ya kan dulu kan Sponsor. brandy memang. Paling tinggi Iya, brandy itu ya? brandy kan. Bukan sponsor, bukan. Brandy. Hah? Selalu gitu. Nggak ada sponsor gitu. Berarti ini Pak Ade tuh film yang Viral Lindong ini ngawasin dari persiapan sampai Ada terus. Kan dampingin editingnya nggak pernah sutradara. habis. Ya, dampingin. Iya. Tapi ada suatu ketika waktu itu Pade izin karena dia sakit kan, dia harus pulang. Akhirnya ya Pade harus istirahat. Orang gua yang Dan aku menjadi percaya, aku tadi biasanya nggak pernah kayak gitu. Tapi Ini waktu cukup itu ganggu lama sih. Sakit. Oh ya kan udah tahu lah nih dua ini. Dan gue waktu itu udah ngeliat, aduh nih gue bisa lepas dia. Oh, ya memang yang paling dijagain apanya kalau dari Karakter. Oh. Ada dia nih pagi tuh masih di Jogja, terus malam tuh dia acara Sore, Comic Aid sini. Sore siang. acara Comic Ya, Aid PP loh. di sini. Besokannya udah di sono lagi, Jogja besokannya lagi. ya. Jadi ada satu adegan, ada di trailernya kayak belum ada deh. Jadi gue yang sama bule, ada satu orang bule. Ini kan, ini gue, ini bule, ini cover sini. Pak dia tuh di 1 meter dari si bulenya. Lo gimana sih? Lo mau main? Ada di orang. warkop, ada warkop aslinya gitu. Terus pakai headphone, ngeliatin gini. Sambil kalau misalnya gue kurang kayak, menilai gitu kayak. Ekspresinya kan kadang Iya, membuat kita, aduh bener gak ya gue main? Jadi kalau di film, mata lu nggak bisa pasti bagi gitu kan. kalau di film di white nih, di white. Tapi lu Iya. sekarang udah enggak, dulu iya. Waktu terakhir masih. Ada Pade. Enggak. Ada. Pade. Di white tuh ada. Di cover ada Pade. Di white ada lagi Pade. Covernya ini semua ada Pade kayak ada gini aneh banget. Semua ada dia gitu. Di semua scene, di semua shot ada dia. Tapi kalau anak-anaknya Dono sama Kasino emang udah percaya sama Pak Ade atau mereka nunggu Mereka laporan? kan udah duluan. Udah dulu. Tapi aku selalu ngomong, mereka telepon. Padahal gimana hari pertama misalnya dia interlokal. Gue kan di Interlokal. Kita udah nggak lama tuh. Dulu banget. Interlokal. Udah nggak ada orang Kan lebih mahal tuh. banget Kalau kan. wartel, Kalau mau pakai 008 kalau mau interlokal lebih Lama banget mahal. loh nggak ada kata interlokal. Kalian SLJJ sambungan jarak jauh SLJJ dan SLJI. dan SLI sambungan langsung SLI. 001. gimana Pade? Iya, Pak. Iya, Interlokal. Dia telepon gue di Jogja. Telepon bapak kayak mereka akan Iya. memanggil bapak. Bapak gimana gini. Waduh dapat bagus banget. Gua lagi ada gini. Terus yang lain ngeblend banget gitu. Mereka sering telepon. Bahkan anaknya Dono yang paling kecil beberapa kali datang. Mas Satrio ya? Satrio. Selalu datengin gue bilang. Justru dia suka nanya sama aku, kalau aku kan belum tahu film ini gini itu gitu bagus nggak? Wah bagus ini gitu jadi gitu. Dan yang pertama milih kan mereka. Milih Desta. Iya, milih Desta. Kalau ini kan mereka udah tahu lah. Bahkan kalau dulu kan banyak banget, lama banget ya gimana kita ini sama keluarga
Kasino Dono, mereka juga datang apa segala. Kemarin kan mereka nonton bareng lembaga Warkop, ada juga iya. anak-anak. Gimana tuh Pak De? Tanggapan dari Udah Sama persis sama gua. iya. Menurut aku kok kayak Happy mereka Pak De. happy. Ini kan happy. soalnya yang Dan paling kenal kan ya mereka Iya. gitu kan. mereka bilang bahwa ini kok menurut kita nggak si Hana juga nangis tuh kalau nggak salah, anaknya Kasino. Jadi ini kok bukan hanya lucu, bukan hanya horor gitu, bukan hanya ini, tapi kok ini bercerita ya. Aku kok kayak deket ya gitu, gitu. Anak-anak sama ngisiin karakter. gitu. Pak De, dulu waktu kita yang film yang pertama, kan ada anaknya Mbak Hana itu yang manggil aku. Itu yang iya. kemarin nonton yang kecil itu. Iya, yang udah sekarang gede udah gede itu. Oh itu dia? Itu. 10 tahun lalu. Jadi gini, Oh iya. itu anak nggak pernah lihat kakeknya. ngelihat kakeknya di film. Begitu ngelihat dia di ini, Oh, dia manggil kakek. Yang dulu tuh waktu Iya. waktu pertama Yang gitu. pertama, manggil dia kakek. Makanya pas ketemu lagi, aku agak lupa tuh kan ada dua atau Iya. oh yang itu Pak De kan yang itu ya. Oh, Yang putih, iya. yang putih. Iya yang putih iya. Tapi Kalau Desta tuh lu casting apa gimana waktu dipilih jadi Udah Dono? kan gue udah gak mau main film lagi lah ya. Iya, Lu nggak, tahu maksudnya sendiri. apa- Prediksi aja gue gak mau main kan. Oh prediksi mau dibikin film? Enggak. Tadinya begitu. Trailer-trailernya. Enggak usah. Enggak, gue gak mau. Udah capek lah segala macam. Enggak usah ribet ngurusin 20 apalagi sekarang. Udah. Enggak usah bikin film, udah bikin YouTube aja lah. Pak Ade ngajak ketemu, akhirnya gue kasih gue mikir. Karena kalau udah memerankan seorang yang sangat gue cintai, gue nolak kayaknya kok nggak ini gitu. Tapi ada satu cerita lucu sih kemarin pas bikin lagu itu kan, akhirnya gue kasih dengar ke Hana, anaknya Iya. almarhum Kasino kan. Desta, ini udah yang buat, ini kok lagunya warkop banget, gue sampai berulang berkali-kali. Seneng banget dia, sampai katanya nangis dia bilang kayak gitu. Nah ada satu lagi kata-kata kemarin, Satrio anak yang paling kecil ya, Om Dono ya? Iya. Gimana Mas Satrio? Dia cuma, ini satu yang buat gue agak ini. Mas Desta terbaik sih. Gue langsung. Langsung nangis, abang. Enggak, gue iya nangis, selalu nggak usah. Jangan ngacoin suasana haru apa sih? Ya kan, Oh, jadi saya kan belum lihat Desta abang tuh nangis. nggak sempat ada maksudnya screen test atau casting buat jadi. Enggak. Jadi gini, aku dapat itu kan ini kan kita 2 tahun kali nyari. Iya, nyari pengganti. Kan toh juga sudah dibilang ya. Ini yang menjadi kesulitan kan Abimana nggak bersedia lagi untuk main ini. Nah, kita harus berusaha keras untuk menggantikan. Kalau ini kan udah tetap pasti kayaknya mereka udah nggak bisa kita ganti lah gitu. Kita nggak tahu juga sih sebetulnya kan awalnya kan formasi. Iya. Oh, lu juga nggak dikasih tahu. Karena kan terakhir itu kan Aliando, Adipati, teman-teman Ya, kita sama juga si yang Randi, ya. sama Randi. Iya. Gini, terus ada beberapa ya, aku nggak sebutin, tapi ada beberapa dan sempat casting segala macam gitu. Nah, ke Desta nggak pede-pede amat juga nih produser. Oh, takut Dilempar ke gua terus gue mikir sekarang gini aja deh, anak-anak ini kan juga mereka tahu benar bapaknya masing-masing. Kayak gitu Oh, kan. anak-anaknya Iya. Dono Kasino. Semua, jadi akhirnya dihadirkanlah itu mereka. Ngomong gini tuh dibanding, kita ngomong tuh kayak rapat tuh sama Navin segala macam. Sampai akhirnya mengerucut, ya udah, Desta, nggak gini deh, polling aja. Gitu, di polling, jadi Karena benar-benar ya berdebat nggak ketemu-ketemu. Terus disebut satu-satu, Hana, Desta, Iput, Desta, ada. Desta semua 7-7-nya. Ya udah nggak ada masalah kan. Nah pas gue datang gue juga Desta, gue bilang kayak gitu. Enggak dong. Gak aneh. Disko yuk! Diskotik yuk bang. Yang jenuh. Formasi yang sekarang Daripada jenuh, Dono. ada satu surprise lagi ya. Pak De tuh juga nyanyi. Oh gitu. Dan buat kita bertiga nih, Kemarin gue nangis. wah gila. Jadi itu buat gue tuh bukannya nyanyian biasa gitu Kang Soleh. Jadi kayak Pak De tuh kayak berusaha apa ya Pak De? Mencurahkan isi hati, kerinduan sama Sosok dua Kasino sahabat. dan Kasino, Om Dono dan Kasino. Itu gimana tuh Pak De awal itu Pak De? Itu juga menarik banget tuh biar apa namanya warkop yang sekarang nih emang bener-bener berasa spesial banget gitu. Iya. Berangkat dari ini gitu ya. Gue mensyukuri banget selalu. Baik keluarga gue maupun warkop itu selalu ngajarin bahwa semua tuh tindakan kita dalam rangka mensyukuri nikmat Tuhan gitu. Ya. Jadi kayak misalnya apa? Kenapa sih kita berusaha profesional? Kita berusaha menikmati mensyukuri nikmat Tuhan. Kita dikasih kesempatan. Lu bayangin nggak, kita kan nggak sekolah nggak apa untuk begini. Tiba-tiba begini bisa menghidupi keluarga itu kan
Mukjizat. bukan main buat gua, bagi kami waktu itu. Nah itu aku syukuri. Dan ketika masuk kemari gua makin mensyukuri, ya Allah. Gua pribadi, gua tahun ini 50 tahun berkarya. Gua pribadi. Kalau Warkop itu 53 tahun gua bayangin. Nah, syukuri banget itu. Terus ya udah, gua kan juga main musik, nyanyi sama teman-teman Nunung CS. Itu mereka mencetuskan, bikin lagu Pak De. Buat Mas Dono, Mas Kasino, bikinlah kita bareng-bareng gitu. Dan ternyata begitu kita ajuin ke Falcon, lu mau nggak ini? Kalau nggak mau, maksud gue, kan gue di Falcon nggak enak. Wah, antusias dia. Bukan yang ini lagunya. Bukan yang itu. Orang lagi syuting, lagi suasana haru. Istri saya telepon Pak. Iya, tapi kan bisa nanti dulu. Gak apa-apa di istri telepon bang. Urusan keluarga mah nomor 1 kalau. Kan kita mah gak ada yang telepon. Anak gua ada ya. Gua hajar lu ya. Ya kan? Ih jangan gila dong. Kok gitu? Jadi diskotik ya Dan. Tapi pas dia Oh, ada di film Viralin dong ini lagu lu. enggak di original soundtrack. Enggak, itu original Tapi ini soundtrack. pas nyanyi dia pas take sampai nggak bisa berapa jam Pak itu? Satu shift itu dia nggak bisa habis. Karena keingat Iya, teman-teman. gua berhenti di tengah. Nangis, Lo harus dengar dulu, lo akan ngerti. Apalagi kalau lihat video klipnya ya. Iya. Video klipnya itu menurut gua Kayak Saya Oasis. tampilin foto-fotonya. Pada kayak Oasis. Tapi di original soundtrack ini kita ada 5 lagu ya. ada 5 lagu, ada 5 lagu. Lokasin, Lokasiin yang lu bikin. obrolan di warung kopi juga gue lirik kan gue rubah. Oh. Untuk kayak lebih ke kini, lebih relate dengan sekarang. Andeci juga gue rubah pantunnya. Tapi refnya nggak dirubah, cuman pantunnya sama rhyme-nya. Iya. Terus kalau aduhai memang udah ada sama lagunya Pak. Karena gue yang nyanyi lu gak mau rubah ya? Apa? Gimana? Karena Ya kan, gue kan liriknya udah ada ini. Enggak, soalnya udah ada di film. Iya, kalau yang Andeci kan pantun kan berkembang setiap zaman. Iya. Kan? Jadi akhirnya dirubah. Sama obrolan di warung kopi juga. Gitu. Oke. Harus tambah satu lagi Mama Yukero. Nah, Mama itu Yukero. gak bisa tuh ya. Mama Yukero. Ada lagu asli. Ada lagu. Diam! Lagi ngomongin. Iya. Ada lagu Ada aslinya dan lagu itu sudah dipunyai Itu lagu oleh siapa sih Pak De? Soraya Film. Nggak tahu itu. Beda. Yang bikin tapi Rizky Ikhwan. Rizky Fabian ya, Pak? Jadi ini tayangnya kapan nih Pak De? Tayangnya kapan nih Pak De? 11 Juni 11 nanti. Juni insya Allah, 2020. 11 Juni tayang. Tapi lah, 6. ini gue juga satu katakan, gue bersyukur banget diajak. Gue kan selama ini nggak pernah main. Gue bersyukur banget bener bekerja bersama. Iya lebih syukur. Dan semua ilmu gue kepake di seni rupa, di audio, semua musik kepake. Ya bahkan tadi tuh visual kan gue ikutan. Ya, sampai proses grading gue ikutan gitu, sampai editing, sampai scoring. Maksudnya ngejagain lah untuk supaya, karena kan ini kan karya ya. Dan gue pengen, itu nanti masalah penonton jumlah berapa, kita udah nggak, yang penting kita berkarya semaksimal mungkin gitu. Padahal Nah, diskotik yuk, Boy. Ayo dong. Gitu ya. Ini maaf, ini kan bukan jelek ya, ini bukan jelek. Tapi dulu mereka tuh sendiri-sendiri loh. Artinya dia ngedalemin Kasino sendiri, dia ngedalemin Indro sendiri, dia Dono, Abi juga ngedalemin gitu. Ini sekarang mereka bareng. Ngobrol. Jadi ngobrol, Sebelum kayaknya take ya, Pak, Kasino nggak gitu deh Don. Apa, dia misalnya Kasino nggak gitu, Kasino di bawahnya. Oh iya, ini juga Don, apa, Dono nggak gitu loh gini. Bisa gitu mereka. Jadi sebelum kita take itu selalu ngobrol dulu berarti. Bareng gitu. Selalu. Tapi enggak sih Pak De, dulu juga kita, maaf Pak De, maksudnya tanpa mengurangi ini, kita dulu juga ngobrol juga sih. Terutama kalau dulu waktu yang pertama, Tora tuh ngebantu saya banget karena Tora tuh sebetulnya paham banget Tapi nggak kelihatan ya, mungkin karena. kelihatan. Cuma sekarang dia udah agak males aja. Dia kadang-kadang gini nih, jam siang, wah ternyata kayak gini. Aneh. Take-nya tuh malam, jam 9. Tor, yang ide lo kayak gini, udah biasa aja lah, udah capek. Udah. Nggak, tapi gue jujur. Banget udah terserah aja deh biar. Tidur. Gue kasih kredit satu ya. Kalau Vino, apa setiap adegan, setiap logika, apa sebelum dia hafal semua. Bahkan scene yang jauh belakang dia tahu tuh. Aktor banget lah ya. Aktor banget lah. Oke, kalau gua jago. Menurut gua sutradara ya. Udah ininya apa? Hebat lah Dia dia. udah ngomong gambar gitu. Dia udah ngomong. Kalau Tora menurut gue juga hebat. Kan dia banyak kasih masukan yang menurut gua, misalnya gua, Tor kalau gua gini mana? Kayaknya akan ini deh. Jadi kita diskusi soal komedi Panjangan lah. deh, biasanya gue lebih jaga soal apa. Kayak jangan deh kepanjangan, karena dragging nanti kepanjangan, apa ngangkat, misalnya Vino juga ngomong kepanjangan. Sampai sini cukup nih titiknya, gitu kita jagain. Tapi di jam 9 lewat, tapi dia nyadarin itu, jam 9 malam lewat, ya karena dia waktunya dia tidur kali ya. Tor, Baterai gue udah habis lah. Gimana Tor? Kalau misalnya gue gini Tor? Ya bebas aja boleh. Mau gimana
Ayo serah. Kalau udah itu pasti dia udah ngantuk tuh. Ayo buru yuk. Tapi dia di sini di yang sekarang nih kemarin gue Tapi jam 3 masih semangat. ngobrol sama Karena gue Hada, konsumsi Erojan. ngobrol sama Hada sama anak-anaknya Warkop. Salah satu part paling lucu di film ini tuh Pas di bagian- partnya Tora Iya. ternyata. Ada lah pakai nanti nonton. Ada lah itu. Tapi gue dari gue nonton preview sih emang buat gue tuh lucu banget. Cuman gue Karena nggak. gue ngerasa nggak lucu loh begini. Ya Aneh kadang-kadang banget. suka gitu tuh. Tapi beda-beda. Tapi lucu Ya, banget buat orang ternyata. lucu buat lu. Iya benar. Gue Benar. merasa terpaksa melakukan adegan itu sebetulnya. Cuman kok nggak tahu ya, gue bingung juga. Lu lagi ngantuk Tapi ya, kali lu nggak ikut pas take. Enggak, kayak itu siang. Ini yang gua lakuin dulu pertama. Jadi dulu sekitar 10 film kita selalu nyebar tuh. Misalnya Mas Dono ke Manado, gua Oh, ke Makassar, ngecek kita reaksi ngecek, penonton. Kita ke ini gitu. Kita dari tempat kamera gitu ini sampai bawa keringat, panas kan tuh tempat kamera. Kayak gitu. Itu beda loh. Di Manado orang di sini Oh iya, ketawa, ini beda di ya. Solo nggak Ya, tahu. beda-beda budaya Pak De. Bener. Ya. Beda budaya. Jadi memang Karena jokes di masing-masing Nah, daerah dari beda-beda. situ kita makanya bisa Batak misalnya. Kan Batak dulu nano. Iya kan? Itu kita di Medan apa segala. Kasino tuh. Bro, kayaknya Batak mesti dimunculin deh. Yang bisa cuma lu. Karena dulu memang partner nano berbatak gue waktu di siaran. Dia Bang Joni, gua Poltak gitu. Oh, Poltak, Waktu iya. di Warkopnya gitu. Gitu loh. Nah, itu juga. Karena apa? Karena survei kita. Jadi Warkop tuh keuntungan yang gue dapat dari dia. Banyak hal yang gue belajar dari Warkop. Apapun rencanakan dengan matang. Ya. Dengan apa? Dengan riset atau research. Iya, betul. Survei. Karena kan Itu dari Warkop. lapisan masyarakat juga beda-beda. Iya. Kayak misalnya, Boyan kan di lapisan bumi terdalam ya. Iya, tembaga dong. Kok tembaga? Oh, tembaga. Lerang. Lerang bola lapisan bumi. Tapi aku mau diajak main film. Kok langsung ke sana patah banget tuh gara-gara baca itu ya? Hah? Ini patah Lagian- coba, semut dong, semut. Tulisan yang tadi disuruh itu udah setengah Iya, jam yang bener. lalu. Iya. Pade gimana? Aku kok nggak diajak sih kemana main film Warkop. Nanti Aku kan bisa jadi Bunda Nurul Arifin taruh sini. Jangan gila dong, Bro. Gila lu, Ndro. Gila lu, Ndro. Jangan gila dong. Jangan gila mah Ivan Gunawan, jangan gila dong. Nanti bakalan diajak, tapi yang pasti yang ini akan tayang dulu tanggal Iya. 11 Juni 11 Juni. 2020. Kita juga mau ngucapin terima kasih nih untuk Kang Soleh sama Tete Boyen. Boyen. Makasih ya. Ya. Udah Tadi juga ngeliat meramaikan. dari film-film Warkop zaman dulu yang ternyata memorable banget buat Boyan. Tapi ada kan. satu ya. Kang Soleh di sini nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak berperan. Maka dia ngefans. Nanya, Dia ngefans, dia Pak. menikmati. Gua ngeliat- Menikmati jajanan pasarnya. Menikmati bukan menikmati obrolannya, Pak. Biasanya jajanannya. Gua pikir biasanya kalau dia kan tajam banget ya. Iya. Kan Musik, Pak De. kalau musik. Kalau dia nih, gua tajam-tajam. kalau Soleh Kan udah gue di suka, sini bukan buat wawancara, gue cuma buat nongkrong. kalau Soleh udah tahu, masa dia ngefans dengan sesuatu. Dia tuh nggak racun, karena dia memang suka. Dia tuh orangnya fair banget. Suka, Enggak, enggak, ada. udah itu aja. Itu loh paksa ya statement itu. Enggak. Biar dia Gue tahu dia banget. Iya, Kita benar, masih kamar gua diprediksi. Dia wartawan dong. Emang dia nolak aja. Dono kan wartawan juga. Oke, pokoknya jangan lupa Jangan lupa nonton ya. dan mau ngingetin lagi nih lagunya nih. Sekali lagi nih. Boleh? Hei kamu semua, kumpul yuk mari. Bercanda ketawa bersama, jangan lu ambil hati. Saatnya kita bergembira, tertawalah sambil berdendang. Sebelum tertawa, dihukum undang-undang. Masuk. Jogetnya gimana? Nongkrong lagi di warkop, kumpul lagi di warkop, ketawa lagi di warkop bersama Dok Asin, Dono, Kasino, Indro. Bro, siap Don, As. Seneng deh, kita masih bisa terus sama-sama kumpul kayak gini. Bener juga ya Don ya. Lu atur aja lah Don, gua macam ini. Jangan kebanyakan ngomong Don, ntar gigi lo ketelan. Ini orang aneh banget, muka Hanoman rezeki Arjuna.
Ketawa aja yuk. Saatnya kita bergembira, tertawalah sambil berdendang. Sebelum tertawa, dihukum undang-undang. Nongkrong lagi di warkop, kumpul lagi di warkop, ketawa lagi di warkop bersama Dok Asin, Dono, Kasino Indro. Nongkrong lagi di warkop, kumpul lagi di warkop, ketawa lagi di warkop bersama Dok Asin. Dono. Kasino